Oke, kita lanjut pembahasan soal kimia halaman 133 ya, halaman 133. Nah, jadi di 133 ini sudah gabungan semua ya. Sudah gabungan semua, jadi kita ambil satu persatu lah. Kalau di sini takutnya nggak muat, kita snipping tool aja. Halaman 133. Nah, sekarang kita lihat di soal nomor 1 ya. Kalau kita jawablah soal nomor 1 ini. Dia ada persamaan reaksi gitu ya. Persamaan reaksinya adalah PbNO3 timbal nitrat ya ditambah dengan 2Ki menghasilkan PbI2 ditambah dengan 2KNO3. Nah, jadi kalau kita lihat di soal 2 mol PbNO3 2 kali gini ya, berarti ini 2 mol. 2 mol, ini juga 2 mol ya, 2 mol juga, 2 mol Ki. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini nih, kondisi molnya itu berbeda. Kondisi molnya oke lah sama, 2 sama 2. Tapi koefisiennya, PbNO3 2 kali kan koefisiennya sebenarnya 1 nih. Kalau ini kan koefisiennya 2. Maka kita harus menentukan namanya adalah pembatasnya mana. Jadi kalau kita mau cari namanya kita sebut sebagai reaksi pembatas ya, reaksi pembatas. Nah, cara menentukan siapa yang jadi reaksi pembatas adalah ya, kita tinggal ambil saja molnya dia. Jadi kayak gini ya, konsep reaksi pembatas tuh kita udah pernah bahas. Seperti kalau buat agar-agar itu kan ada 3 komponen penting tuh. Bubuknya, misalkan kita bilang nutrigelnya, bubuknya yang dalam sasetan itu. Kemudian ada air, ada gula. Jadi biasanya yang habis duluan itu kan yang nutrigel itu tuh. Walaupun kita masih ada airnya itu 1 galon, gulanya masih tersisa 1 kilogram, tapi kalau bubuk nutrigelnya habis, yang produk yang kita pengen agar-agar itu kan nggak ada. Nggak bisa dibuat gitu. Maka otomatis kita katakan adalah reaksi pembatas itu yang dia habis duluan sebenarnya. Contohnya kayak Nutrijel tadi. Jadi kalau dia sudah tidak ada, maka produksi akan terhenti. Nah, maka kita sepakati dia bakal habis duluan. Caranya gimana? Misalkan kita menentukan nih siapa reaksi pembatas, apakah PbNO3 2 kali atau Ki. Nah, caranya kita kalau untuk melihat di bagian PbNO3 timbal nitrat ini ya, kita tinggal ambil molnya saja 2 mol ya. Ada 2 mol dia tadi diambil dari sini dibagi dengan koefisien daripada PbN3. Berapa tadi koefisiennya? 1 kan? Berarti sama dengan 2/1, sama dengan 2 gitu lah. Nah, kalau misalkan kita mau cari yang untuk Ki, maka kita ambil juga molnya yang 2 tadi. 2 mol itu dibagi dengan koefisiennya gitu ya. Koefisiennya kita buatlah gini ya, biar tahu koefisien siapa ini. Kalau ini koefisien siapa? Ki gitu ya. Maka otomatis nilainya adalah sama dengan 2/2. Dari mana 2-nya ini? 2/2. Maka dapatnya adalah 1. Nah, jadi dari sini siapa yang nilainya dia kecil ya, nilainya kecil, maka dialah sebagai pembatas karena dia bakal habis duluan. Nah, jadi kalau mau kita tuliskan jadi gini nih. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Saya ulangi, mula-mula bereaksi sisa. Nah, kalau kita substitusikan, ini tadi awalnya mula-mula 2 mol, gitu ya. Ini tadi 2 mol. Yang namanya produk di kondisi awal-awal kan tidak ada tuh. Kalau kita buat perusahaan, kita kan adanya bahan baku di awal. Ya, produk belum ada, kita adanya bahan baku yang akan dijadikan produk. Oke, jadi sekarang yang pembatas siapa tadi? Pembatas kita kasih warna merah itu adalah Ki ya. Maka di sini tulis dulu 2 mol. Nah, dialah sebagai penentu yang lain berdasarkan nilai koefisien. Nah, gini. Kalau koefisiennya nilainya 2, ya, kalau koefisiennya 2, nilainya 2 mol gitu ya. Nilainya 2 mol, maka kalau koefisiennya 1, di sini nilainya jadi berapa? Nilainya adalah 1 mol. Jadi kayak gini. Kalau 2 apel nilainya $2, kalau 1 apel berarti $1 kan gitu. Berarti di sini koefisiennya 1 nih. Kalau nggak ditulis kan nilai koefisiennya 1 nih. Berarti ini 1 mol juga. Ini koefisiennya 2 nih di KNO3. Maka di sini 2 mol juga. Nah, penentunya dari mana? Dari Ki. Nah, itu yang disebut pembatas tadi. Kita sepakat di bagian sisa ya, itu pasti habis duluan. 2 kurang 2 itu habis kan.
Dikurangin kan, 2 kurang 2 habis. Nah, di 2 kurang 1 ada 1 mol, ini sisanya. Ini tadi tidak ada dikurang 1 mol, ya udah berarti 1 mol gitu loh. Ini kan tidak ada di awal tadi ya, ini 2 mol, tinggal turunin aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah, maka akan dihasilkan PBI2 berapa mol kan gitu ya, berapa mol kita lihat dari situ. Otomatis kita lihat aja, ini dia. Berarti PBI2 yang dihasilkan adalah 1 mol. Maka jawabannya yang benar adalah C. Paham ya? Untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ya, kita tarik dulu, kita lihat di soal nomor 2. Soal nomor 2 kita tarik biar mudah untuk dilihat nih. Nah, jadi kalau di soal nomor 2 kayak gini, ya, kita tinggal selesaikan aja sih sebenarnya. Ke black ya, ke black pen. Jawab. Nah, sekarang di kasus nomor 2, dia kan nggak berikan persamaan reaksinya, tapi nanti ada persamaan reaksinya ya. Kalau ini kita buat aja persamaan reaksinya. Jadi dia adalah CaCO3 ditambah dengan, dia bilang asam klorida. Oh ya udah berarti HCl. Ya, menghasilkan CaCl2 ditambah dengan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, jadi kalau kita setarakan, ini jatuhnya 2 ya. Kita harus setarakan dulu di kondisi seperti ini. Nah, sekarang dia beritahu adalah 0,3 mol kalsium karbonat. Kalsium karbonat kan ini 0,3 mol. Nah, dari soal cuma dikasih tahu molnya 1 nih di bagian kalsium karbonat CaCO3. Berarti nggak perlu menentukan reaksi pembatasnya. Jadi sudah dialah si CaCO3 ini sebagai reaksi pembatas di situ. Nah, kalau gitu target kita siapa? Karbon dioksida. Cari dulu dong ya. Berarti target kita CO2. Cari molnya sini. Maka kalau ini 0,3 ya, koefisiennya 1, nilainya 0,3, berarti di sini koefisiennya juga 1. Berarti apa? 0,3 mol. Ingat, perbandingan mol setara dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau koefisiennya sama, kita bisa katakan molnya juga jumlahnya sama. Oke. Nah, sekarang berapa nih molnya CO2? Nilainya adalah 0,3. Nah, kalau kita mau cari MR-nya CO2 tadi berapa? 44 ya. Dan kita hitung ya, C itu 12, O itu 16 kali 2. Ditotalin jadi 44. Sekarang kalau misalkan kita mau cari rumus molnya CO2, apa tadi? Gramnya CO2 dibagi dengan MR-nya CO2. Nah, pertanyaannya adalah berapa massa karbon ya, massa karbon dioksida. Berarti yang ditanya adalah gramnya CO2. Ya udah tinggal molnya CO2 dikali MR-nya CO2 ya. Mol CO2 berapa tadi? 0,3 mol. MR CO2 44 ya. Jadi 0,3 kali 44. Maka jawaban yang benar adalah B. Dia nggak minta diselesaikan sih, dia cuma minta ya udah kalikan aja di situ. Oke. Ya, itu untuk soal ini kan gram per mol tadi ya, gram per mol. Berarti mol-mol habis. Oh iya bener lah, 0,3 kali 44 gram. 0,3 kali 44 gram. Nah, itu dia. Ya, jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di soal nomor 3 lah ya. Soal nomor 3. Jadi target kita ya 1 2 3 aja lah. Itu lebih penting kayaknya. Enggak juga sih. Ya. Nomor 3. Oke, kita tarik dulu nih. 3. Biar enak kita ngapainnya. Sini bisa nggak? Oh, nggak mau. Nah, konsepnya sama di soal nomor 3, seperti soal nomor 2 tadi. Ya. Jadi kalau kita jawab, dia kan punya persamaan reaksi apa? 2 besi ditambah dengan 3 molekul asam sulfat menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah dengan 3H2. Oke. Sekarang yang dia beritahu adalah di kasus soal ini besinya itu 2,8 gram. Berarti ini 2,8 gram. Nah, kalau misalkan kita mau cari molnya besi, tinggal 2,8 gram kan rumusnya gram per mr kan. Kalau dia sini atom dalam bentuk Fe berarti per 56. Nah, ingat ya, AR-nya Fe itu adalah 56. Walaupun nggak dikasih di soal kan sering keluar itu. Jadi harus dihafal lah.
Maka 2,8 ya, 2,8 dibagi 56 itu kan dapatnya 0,05 mol. 0,05 mol. Nah, sekarang target kita siapa? Tentukan berapa gas H2 yang terjadi pada keadaan standar ya, pada keadaan standar berarti volume H2 tapi kondisinya STP itu ya 0 derajat Celcius 1 atm tadi gitu ya. Nah, berarti cari dulu molnya H2. Nah, sekarang gini, kalau dia koefisiennya 2, nilainya itu 0,05 gitu ya. Kalau koefisiennya 3, nilainya berapa? Kan gitu ya cara hafalnya gini. Nah, kalau mau dicari, kita tinggal gini aja nih. Berarti 3 yang dicari kan 3 koefisiennya tuh. Dibagi 2, koefisiennya Fe dikali dengan molnya Fe. Ya, berarti 3/2 kali 0,05 ya, atau sama dengan molnya itu dapatnya 0,075 mol ya. Atau gini aja, bisa juga gini. Kalau dia koefisiennya 2 nilai 0,05 berarti koefisien 1 berarti 0,05 bagi 2 kan? Dapat 0,025 gitu loh, ya. Berarti kalau dia koefisien 3 berarti 0,025 kali 3 dapatnya 0,075. Boleh juga, terserah saja sih sebenarnya. Ya, ini untuk cari molnya H2. Kalau gitu, mol H2 tadi volume STP-nya H2 dibagi 22,4. Berarti kalau volume STP sama dengan molnya H2 dikali 22,4 ya. 0,075 dikali 22,4 atau sama dengan 1,68 liter. Oke. Ya, 1,68 liter. Kayaknya yang harus kamu pelajari sih 1, 2, 3 di halaman 133 inilah. Ya, itu lebih ini. Oke? Paham ya? Itu adalah pembahasan soal nomor 3. Untuk yang di buku paket halaman 133 ya. Fokus di 3 ini kalau untuk halaman 133. Oke, serasa cukup ya untuk soal pembahasan pilihan ganda. Terima kasih.